Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khatamun nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Shadaqallahul azim. Para muhibbin, para pecinta Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk, yakni kitab suci Al-Quran, yang mana kitab suci ini adalah petunjuk bagi kita semua, orang-orang yang beriman. Para muhibbin sekalian, para pecinta Al-Quran, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membaca surah Al-Fatihah. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada para guru, para ustadz yang mungkin melihat video ini. Saya mohon maaf, bukan bermaksud saya menggurui atau saya yang lebih baik, tapi saya hanya ingin berbagi serta mengajak, khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada para muhibbin sekalian, untuk kita terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Langsung saja saya akan membahas bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah. Dimulai dari ayat pertama, yakni basmalah. Saya coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam membaca basmalah, banyak di antara saudara-saudara kita, saya sempat mendengar, atau para muhibbin juga pernah mendengar, dalam membaca basmalah ini banyak sekali kekeliruan. Terutama yang saya sering temukan atau yang saya sering dengar, ini pada lafadz Ar-Rahim. Lafadz Ar-Rahim menggunakan huruf H, H pedas cabai ya, H kecil. Nah, oleh karena itu membacanya harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Namun kendati pun demikian, banyak saudara-saudara kita yang masih keliru dalam membaca bismillah ini. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka membaca bil kha, dengan menggunakan huruf kha. Apakah itu salah? Tentu itu adalah kesalahan yang sangat fatal para muhibbin sekalian. Kenapa demikian? Karena akan merubah makna daripada ayat ini sendiri. Jika kita membacanya menggunakan Ar-Rahim dengan kha, maka yang seharusnya artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim bersuara lembut, Rahim menggunakan kha. Lalu bagaimana katanya jika Him di sini menggunakan huruf H, H besar? Maka apa yang terjadi? Maknanya tetap berubah, yang tidak sesuai dengan kaidah Al-Quran. Apabila kita membaca dengan menggunakan huruf H besar, maka akan berubah maknanya menjadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Hujan rintik-rintik. Ini nggak jelas kalau menggunakan huruf H besar.
Nah, maka kita harus membacanya dengan benar, yakni dengan huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Cukup seperti itu. Saya banyak sekali mendengar, melihat ya di konten-konten YouTube itu ada yang membaca him, him. Itu seolah-olah mimnya itu bertasdid. Ya, tidak boleh seperti itu. Rahim. Cukup kena saja mimnya. Jangan dibuang dan juga jangan ditekan karena akan berkesan bertasdid huruf mimnya. Baik, para muhibbin, biar tidak terlalu lama, saya lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua ini banyak membaca yang keliru di lafaz alhamdu, yang seharusnya ha kecil tapi malah dibaca ha besar, alhamdulillah. Apa itu salah? Tentu karena akan merubah makna. Jika kita membacanya dengan ha kecil, maka artinya segala puji lillah bagi Allah. Tapi jika seandainya kita menggunakan ha ini ha besar, maka kematian maknanya. Na'udzubillah min dzalik, kematian lillahi milik Allah. Nah, ini sangat jauh para muhibbin, sangat menyimpang. Kemudian di kalimat alamin, al-alamin, ini banyak yang membaca bil hamzah, menggunakan hamzah yang seharusnya ain. Jika kita membacanya dengan hamzah, maka ini maknanya akan berubah. Yang seharusnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan atau Rabb semesta alam. Kalau kita membacanya alamin bil hamzah, segala puji bagi Allah, Tuhan segala penyakit. Penyakit maknanya, na'udzubillah min dzalik. Baik, para muhibbin, saya lanjutkan. Ini ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Nampaknya ini ayat tidak perlu saya bahas ya, karena sama dengan bismillah ini. Jadi kita langsung lewati. Nanti terakhir saya akan membacanya dari awal ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 4. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada yang membacanya, ada yang sempat bertanya, maknya itu panjang apa pendek? Karena ada yang membaca pendek. Kalau mak ini memang maknanya tidak akan menyimpang, ya, baik dibaca pendek maupun panjang. Namun ini berkaitan dengan ilmu qiraah, qiraatus sab'ah. Jadi ada riwayat Imam Nafi salah satunya itu membaca dengan pendek, ya, membacanya Maliki Yaumiddin, ya. Nah, ini berkaitan dengan ilmu qiraat. Nah, jika seandainya kita membacanya Maliki Yaumiddin, namun kita tidak menguasai ilmu qiraat dan riwayat siapa yang kita baca, maka itu tetap tidak boleh, ya, hukumnya. Kita mengikuti imam yang memang biasa kita ikuti dari dulu sampai saat ini. Dan perlu diketahui para muhibbin sekalian, mungkin para muhibbin, para pecinta Al-Quran di rumah banyak yang sudah tahu, namun saya hanya memberikan penjelasan sedikit mengenai imam yang kita anut, ya. Jika seandainya di dalam ilmu fikih itu ada madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, di Indonesia pun banyak yang menganut madhab Syafi'i, termasuk para muhibbin khususnya. Nah, dalam ilmu qiraat pun, dalam ilmu tilawah itu ada imam, ya, madhab
kita menganut bacaan imam siapa? Nah, perlu diketahui oleh para muhibbin sekalian di rumah bahwa kita menganut bacaannya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafsun. Jadi kita mengikuti Imam Hafsun, yang dimana Imam Hafsun ini belajar ataupun talaki kepada gurunya, yakni Imam Asim. Riwayat kita yang kita baca yaitu riwayat Imam Hafsun an Asim, dari Imam Asim. Tidak terlalu panjang lebar saya jelaskan masalah itu karena saya khawatir videonya juga terlalu panjang, dan mohon maaf apabila saya terlalu panjang lebar dalam membahas masalah ini. Saya lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini banyak yang membaca ya-nya tidak ditasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini salah fatal. Kenapa? Karena jika seandainya ini tasdid dibuang, ya, ini tasdid namanya, dibuang, maka maknanya akan berubah. Apa maknanya? Jika seandainya kita menggunakan tasdid, iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Ya. Tapi kalau seandainya ya-nya ini dihilangkan tasdidnya, maka maknanya akan berubah, hanya kepada matahari, hanya kepada sinar matahari. Na'budu, kami menyembah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada sinar matahari kami memohon pertolongan. Itu sangat jauh sekali para muhibbin. Jadi cara membacanya adalah seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bil qaf, dengan menggunakan qaf. Banyak di luar sana menggunakan kaf, mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim, ya, jangan mustaqim. Karena kalau mustaqim itu maknanya juga akan berubah para muhibbin sekalian. Apa itu? Jalan yang menumpuk. Bingung, jalan menumpuk, ya. Jalan berarti banyak jalannya. Jika seandainya menggunakan qaf, mustaqim, itu jalan yang lurus. Maka cara membacanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Saya lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah para muhibbin sekalian cara membaca surah Al-Fatihah. Saya ulang dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah
para muhibbin sekalian, para pecinta Al-Quran dimanapun berada, seperti itulah cara membaca surah Al-Fatihah. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini ada yang kurang jelas ataupun ada kesalahan atau kekeliruan. Mohon bantuan daripada para muhibbin sekalian untuk saling mengingatkan. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Jika kita saling menasihati satu sama lain dengan saudara kita, maka akan timbul kecintaan dan kerinduan. Akhirnya, maka hanya doa-doa tulus yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita nan jauh di sana. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen,